Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Desria Putri dengan NIM 24 OSP 144 kelas 1D dengan jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Baik, di sini saya akan membuat video tentang penjelasan standar terkait penggunaan motor induksi dalam kuil terbaru. Tujuan pembuatan video ini sebagai pengganti UAS mata kuliah penggunaan dan pengaturan mesin listrik dengan dosen pengampu Bapak Taufik Mukhtar, STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide pertama. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu kuil. Kuil adalah peraturan umum instalasi listrik yang mengatur standar keselamatan untuk instalasi listrik di Indonesia. Peran utamanya yaitu menjamin keamanan pengguna, mencegah kebakaran, dan meminimalkan risiko kegagalan instalasi listrik. Pembaruan berkala, regulasi kuil diperbarui mengikuti kemajuan teknologi dan praktik terbaik internasional. Nah, pada slide kedua, kita juga harus mengetahui apa itu motor induksi, prinsip dan aplikasinya. Motor induksi adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip medan magnet berputar dan induksi elektromagnetik. Digunakan luas dalam industri untuk menggerakkan peralatan berat karena efisiensinya. Aplikasi motor induksi meliputi pompa air, kipas, kompresor, dan mesin produksi, menjadikannya komponen vital instalasi tenaga listrik. Pada slide ketiga, yaitu ada pembahasan tentang pembaruan krusial pada regulasi motor induksi di kuil terbaru, serta persyaratan teknis utama. Nah, yang pertama itu ada peningkatan persyaratan proteksi terhadap kebocoran arus dan gangguan tanah, standarisasi pengkabelan dengan material tahan panas dan tahan korosi, penekanan dan pembumian fungsional sebagai keharusan keselamatan, serta ketentuan label dan dokumentasi teknis motor induksi yang lebih rinci. Nah, proteksi motor yaitu pemakaian relay thermal dan pemutus sirkuit yang sesuai untuk mencegah kerusakan akibat beban berlebih dan arus hubung singkat. Pengkabelan, kabel harus memiliki isolasi yang sesuai dengan lingkungan operasional dan kapasitas arus motor, serta terpasang rapi untuk menghindari kerusakan mekanik. Pembumian, di sistem pembumian fungsional wajib dilaksanakan untuk menghindari risiko sengatan listrik dan meningkatkan keamanan pengoperasian. Pada slide keempat, yaitu terdapat tabel tentang kuil yang ada di PPML. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada beberapa aturan kuil. Salah satunya yaitu warna kabel. Contoh penerapannya, kabel motor 3 fasa coklat, hitam, abu-abu, netral biru, dan grounding hijau dan kuning. Tahun kuilnya yaitu tahun 2011 dan 2020. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk lebih jelasnya, bisa kita perhatikan grounding, pentanahan, yaitu contoh penerapannya panel dan bodi motor dihubungkan ke tanah, tahanan tanah lebih kurang dari 5 ohm di kuil tahun 2011 dan 2020, dan masih banyak lagi beberapa aturan kuil yang bisa teman-teman perhatikan pada tabel yang saya tampilkan ini. Nah, baik, saya lanjut pada slide kelima, yaitu terdapat tantangan implementasi dan strategi kepatuhan standar. Yang pertama itu terdapat keterbatasan pengetahuan teknis di lapangan terkait pembaruan kuil. Kedua, ketersediaan material dan komponen sesuai spesifikasi standar. Ketiga, koordinasi antara instalator, perancang dan pengawas teknis. Keempat, yaitu peningkatan pelatihan dan sosialisasi regulasi terbaru. Strategi kepatuhan melibatkan audit teknis berkala dan penggunaan teknologi monitoring untuk memastikan standar terpenuhi. Nah, kita dapat mengambil contoh studi kasus penerapan terbaik. Pada PT XYZ berhasil menerapkan standar motor induksi kuil terbaru dalam instalasi pabriknya, mengurangi downtime motor hingga 30% melalui proteksi yang optimal dan pengkabelan yang sesuai. Instalasi pembumian dikontrol secara periodik menggunakan alat ukur khusus sehingga meningkatkan keselamatan kerja.
Nah, pada slide terakhir ini kita dapat menyimpulkan serta langkah selanjutnya menuju instalasi yang aman dan efisien. Yang pertama itu kita dapat memahami perubahan regulasi, update dan pelajari detail standar motor induksi dalam kuil terbaru, menerapkan persyaratan teknis, pastikan proteksi pengkabelan dan pembumian sesuai standar, evaluasi dan audit, lakukan pemeriksaan rutin untuk mengantisipasi risiko dan memastikan kepatuhan. Langkah ini krusial untuk menjamin keselamatan, keandalan, dan efisiensi sistem tenaga listrik berbasis motor induksi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan serta penjelasan tentang kuil terbaru dalam motor induksi. Semoga dari penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.